Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala al-asya'a bi qudrati wa iradati wa amarna nashkuru ala ni'amihi yazidu liman syakara wa yu'adzibu liman kafar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ajma'in ma ba'd. Jamaah sekalian, Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita masih dalam keadaan sehat lahir batin, bisa menjalankan salat Isya berjamaah. Kita lanjut dengan qiyam Ramadan. Insyaallah nanti kita tutup dengan salat witir. Jamaah sekalian rahimakumullah, pada kesempatan yang singkat ini saya ingin menyampaikan 4 kelompok yang dirindukan surga berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud juga Imam Tirmidzi. Kata Rasulullah, al-jannatu mustaqaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu merindukan 4 golongan. Mudah-mudahan kita termasuk salah satunya atau semuanya. Siapa 4 golongan itu? Yang pertama talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua wahafidil lisan, orang yang bisa menjaga lisannya. Yang ketiga wa mut'imid ji'an, orang yang memberi makan kepada orang yang lapar. Dan yang keempat wasaimin fi syahri Ramadan. Kelompok 4 ini dirindukan oleh surga. Surga merindukan datangnya orang-orang yang termasuk 4 golongan ini. Yang pertama talil Quran, orang yang rajin membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu hudal linnas, Al-Quran itu petunjuk bagi manusia. Sehingga orang yang membaca Al-Quran itu, para jamaah sekalian rahimakumullah, yang kondisinya dalam keadaan sempit akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang itu susah dengan baca Al-Quran, akan datang rasa senang, rasa gembira. Kemudian orang yang rajin membaca Al-Quran itu tidak akan artinya tercegah dari kepikunan. Orang yang rajin baca Al-Quran, hari tuanya itu tercegah dari kepikunan. Karena sel-sel otaknya tidak rusak dengan membaca Al-Quran, tidak menjadi pikun. Ingatannya masih kuat, ya. Kalau orang itu membiasakan diri untuk membaca Al-Quran ini. Maka itu kenapa di dalam bulan Ramadan ini kita diperintahkan untuk tadarus Al-Quran. Tadarus artinya belajar bersama membaca Al-Quran. Ada yang menyimak, ada yang membaca. Itu namanya tadarus. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap bulan Ramadan itu tadarus dengan malaikat Jibril. Rasulullah yang membaca, malaikat Jibril yang menyimaknya. Ya, kira-kira ada yang lupa enggak, ada yang kelewatan tidak? Itu setiap bulan Ramadan Rasulullah belajar. Maka kita sebagai umatnya dianjurkan supaya tadarus ketika bulan Ramadan. Duduk bersama, ada yang membaca, ada yang menyimak. Seandainya ada yang tidak bisa membaca, duduk di samping orang yang membaca Al-Quran itu pahalanya sama. Sama-sama mendapatkan pahala. Jangan merina, wah saya tidak bisa baca Al-Quran dan tidak bisa ikutan darus. Tidak. Yang tidak bisa baca, tidak usah membaca. Duduk saja di sampingnya, mendengarkan. Pahalanya sama dengan orang yang membaca. Ini kelebihan Al-Quran. Karena Al-Quran bisa mendatangkan ketenangan. Sekalipun orang itu tidak faham artinya, tapi membacanya bisa, hatinya akan tenang ketika susah membaca Al-Quran. Ini mengapa Ramadan kita diperintahkan untuk tadarus Al-Quran?
Ada satu hadis yang menjelaskan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, yang bersumber dari sahabat Abdullah ibnu Amr. Qala berkata, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu qala bersabda, as-siyamu wal Qur'ani yasfa'ani. Quran dan puasa itu dua hal yang akan memberikan pertolongan, yang akan memberikan syafaat kepada pelakunya. Lil abdi yaumal qiyamati, nanti pada hari kiamat bagi seorang hamba yang melakukannya. Yaqulus siyamu, puasa nanti di pengadilan Allah matur kepada Allah, Rabbi mana'tuhu ta'am wasyahawatu bin nahari. Puasa yang kita jalankan nanti membela kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengatakan, wahai Tuhanku, Engkau cegah orang ini tidak makan, tidak mengikuti syahwatnya di siang hari. Fasyafi'ni fihi, maka sekarang izinkan aku memberikan syafaat kepadanya dengan puasanya. Kemudian Al-Quran juga mengatakan, yaqulul Quran, dan Quran berkata, mana'tuhun naumu bil laili, ya Allah, Engkau cegah orang ini tidak tidur dulu di malam hari. Fasyafi'ni fihi, maka sekarang berikan izin aku memberikan syafaat kepadanya. Fayasfa'ani, maka dua-duanya, puasa dan baca Al-Quran di bulan Ramadan, akan memberikan syafaat, akan memberikan pertolongan kepada kita semua yang mau melakukannya. Para jemaah sekalian rahimakumullah, karena Al-Quran itu apabila kita baca akan mendatangkan kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Tidak saja satu ayat atau satu kalimat, tapi per hurufnya akan mendatangkan kebaikan. Rasulullah mengatakan, la aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu kebaikan atau satu huruf. Walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Akan tetapi alif satu huruf artinya satu kebaikan, walamun harfun, satu lam itu ada satu kebaikan, satu huruf, wa mimun harfun, dan mim juga satu huruf. Sehingga dalam membaca Al-Quran, satu huruf itu minimal dilipat gandakan 10 kali. Kalau kita baca alif lam mim, itu saja sudah mendapatkan 30 kebaikan para jemaah sekalian. Sedangkan dalam Al-Quran, menurut pernyataan dari Imam Syafi'i, jumlah hurufnya itu sekitar 1.027.000. 1.027.000 huruf. Kalau kita hatamkan satu Al-Quran, berarti kalau dilipat gandakan 10 kali, sama dengan nilainya 10.270 kebaikan. Ini kalau kita mau membaca Al-Quran. Maka itu di bulan Ramadan sempatkan kita membaca Al-Quran. Jangan sampai terlewatkan sebelum tidur beberapa ayat. Tidak usah narjet membaca Al-Quran itu, semampu kita, ya, pagi, siang, sore, malam, sempatkan sebentar baca Al-Quran. Karena ini termasuk orang yang dirindukan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, hifdzil lisan, orang yang bisa menjaga lisannya. Mulai pagi sampai sore, terutama di bulan Ramadan ini, terlatih, terdidik, dilarang bicara kotor, dilarang marah, dilarang bohong dan sebagainya. Biasakan menjaga lisan kita ini. Kita diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 70. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa qulu, dan ucapkanlah qaulan sadida, ucapan yang benar, ucapan yang bermanfaat.
Kalau bisa menjaga itu, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan memperbaiki perbuatanmu, tingkah lakumu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosamu. Ini kalau orang itu bisa menjaga lisan, ucapannya hanya yang benar. Qul khairan aw liyasmut, ucapkan yang baik-baik atau diam kalau tidak bisa mengatakan yang benar. Karena setiap kata, setiap yang kita ucapkan itu dicatat oleh malaikat. Di dalam surat Qaf ayat 18 Allah berfirman, "Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Ma yalfidu, tidak melafadzkan min qaulin, dari satu ucapan, illa, melainkan ladaihi, di sisinya raqibun atid, ada raqib, ada atid, ada malaikat pencatat. Satu kalimat kita ucapkan dicatat, apa itu baik, apa buruk. Hati-hati para jamaah menjaga lisan, ya, pagi sampai sore. Karena para jamaah sekalian rahimakumullah, sering saya sampaikan hadisnya bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza asbaha ibnu Adam asbahatil a'dha'u tudzakkirul lisan." Apabila pagi-pagi anak Adam itu asbahatil a'dha, didahului oleh anggota tubuh ini. Tudzakkirul lisan, untuk mengingatkan lisan kita. Seluruh anggota tubuh mengingatkan, kakinya, tangan kita, mata kita, telinga kita, semuanya mengingatkan kepada lisan kita ini. Apa yang diucapkan oleh anggota tubuh? Ini istaqomta istaqomna. Kalau kamu tegak, kalau kamu lurus, kalau kamu benar, istaqomna, kami semua akan benar, akan lurus. Kalau ucapannya benar, langkah kakinya menuju kebaikan, gerakan tangannya membawa kebaikan, ya, pandangan mata tertuju kepada sesuatu yang bermanfaat, telinganya digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan nasihat-nasihat yang baik, tidak digunakan untuk yang sia-sia, ya. Misalnya mendengarkan musik, mendengarkan nyanyian-nyanyian, itu lagau, sia-sia. Sebab orang yang sudah asik mendengarkan musik itu tidak sempat zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ingat kepada Allah. Para jamaah sekalian, coba perhatikan kalau orang sedang mendengarkan musik, ya, menikmati asiknya musik, tidak sadar kakinya mulai goyang-goyang, jejek-jejek sikile. Setelah itu pukul-pukul meja, tidak puas mendengarkan meja dipukuli, biasanya kan begitu. Kalau sudah begitu kepalanya mulai goyang-goyang, goyang-goyang. Ya sudah, tidak ingat sama Allah, sudah. Itu namanya lagau, sia-sia. Makanya telinga kita gunakan untuk mendengarkan yang baik-baik. Ini istaqomta, istaqomna. Tapi anggota tubuh mengatakan lagi, wa in wajadta, apabila kamu bengkok, lu ndak lurus, ndak jujur, ndak baik ucapanmu, wajadna, kami semua akan bengkok. Kalau sudah lisannya ndak benar, maka semua anggota tubuh juga ndak benar. Langkah kakinya menuju kemaksiatan, gerakan tangannya membawa maldorot, pandangan matanya membawa dosa, ya, semua akan mengarah kepada keburukan. Ini makanya penting kita menjaga lisan itu mulai pagi sampai sore, ya. Imam Ghazali mengatakan bahwa manusia itu dalam berbicara itu ada 4 bagian. Bagian yang pertama, ucapan yang semata-mata bermanfaat. Bagian yang kedua, ucapan yang semata-mata mengandung bahaya. Bagian yang ketiga, mengandung manfaat tapi berbahaya. Bagian keempat, tidak bermanfaat dan tidak berbahaya. Itu ucapan manusia sehari-hari. Jadi ada yang bermanfaat, ada yang bahaya, ada yang manfaat tapi berbahaya, ada yang tidak bermanfaat dan tidak berbahaya. Yang bermanfaat ucapan-ucapan yang baik, mengajak kepada kebaikan. Yang bahaya, ucapan bohong, ucapan yang jorok, ucapan yang memfitnah dan sebagainya. Yang bermanfaat tapi bahaya, ucapan yang belum sempurna.
ucapan yang belum sempurna. Menerima dari orang lain belum sempurna, belum jelas, belum paham betul, disampaikan kepada orang lain. Ya termasuk mendengarkan agama. Kalau kita belum jelas, belum paham, jangan sampaikan dulu kepada orang, fahami dulu, baru jelaskan kepada orang lain. Jangan membawa berita yang belum jelas, setengah-setengah sudah disampaikan kepada orang lain. Karena mulut kita ini biasanya kalau menular itu semakin panjang. Sekarang orang menerima satu kalimat disampaikan kepada orang lain menjadi 2, orang lain pindah lagi yang ketiga menjadi 4, ditambah lagi, dibumboni lagi, semakin panjang kalimat itu. Ini makanya berbahaya kalau belum sempurna. Berita pun juga demikian, jangan terus terburu disampaikan padahal belum paham. Ini hati-hati. Maka yang keempat, tidak bermanfaat dan tidak berbahaya, itu menurut Imam Al-Ghazali adalah rugi. Kenapa rugi? Menyia-nyiakan waktu yang tidak bermanfaat. Sedangkan orang yang beriman itu semboyannya bukan waktu adalah uang, tapi waktu adalah kebaikan. Tidak ada waktu yang terluang kecuali harus diisi dengan kebaikan-kebaikan, dengan zikir, dengan berfikir dan sebagainya. Itu yang seharusnya kita lakukan. Kemudian yang ketiga, memberi makan kepada orang yang lapar. Memberikan makan kepada orang yang lapar, ya sudah. Tidak saya jelaskan lagi. Yang keempat adalah puasa Ramadan. Ya, puasa itu tidak sekedar meninggalkan makan dan minum, tapi hendaknya puasa segala-galanya. Sebagaimana puasa itu dalam bahasa Arab atau dalam Al-Quran disebut asyam atau saum, yang mempunyai arti al-imsakun wal kafu anis syai', menahan dan mencegah dari sesuatu, itu namanya puasa. Maka itu kalau sudah imsak berarti boleh makan atau tidak. Nggih? Kalau sudah imsak itu boleh makan atau tidak. Ya. Jadi puasa itu artinya imsakun. Puasa itu, saum itu artinya imsak. Berarti kalau disebut imsak tidak boleh makan. Ya. Kalau di radio-radio, di masjid-masjid itu imsak kurang 10 menit itu bukan imsak, tanbih, peringatan, hati-hati, pengumuman, mendekati subuh. Kalau yang namanya imsak ya sudah adzan subuh itu imsak, menahan diri tidak makan baru namanya imsakun wal kafu anisai. Karena kita ini sudah salah kaprah, si kait imsak katanya. Imsak itu sebenarnya ya subuh itu imsak, bukan yang kurang 10 menit itu. Itu imsak. Jadi kalau orang mereka menyebut imsak itu masih boleh makan. Ya. Apalagi kalau subuhnya itu menurut Muhammadiyah lebih mundur lagi 8 menit, di sana-sana adzan, sana adzan, Muhammadiyah ditambah 8 menit baru subuh. Tidak bareng sama mereka, masih dinilai terlalu malam, belum terbit fajar itu, maka 8 menit lagi baru fajar dianggap sudah muncul, itulah subuh. Ya, imsak tidak boleh makan, tidak boleh minum. Tetapi Nabi pernah mengingatkan, seandainya mulutmu ada makanan, kamu terdengar azan subuh, jangan dibuang, ojo dilepe. Terus kecapono leken langsung puasa, ndak usah dimuntahno. Gitu ya. Itu, ndak usah dimuntahkan, tapi ndak boleh ditambah lagi. Ya. Mari nggo eman iku terus kari sak sendok ditutupno pisan itu batal puasa kita. Jadi ketika menyuap dikunyah baru 2 kunyah 3 kunyah terdengar adzan, subuh, langsung dikunyah terus, ditelan, kemudian berkumur. Ya, itu enggak usah dilepeh. Ya, itu imsak. Ya. Maka itu para jamaah sekalian, 4 hal ini kira-kira kita termasuk yang mana? Rajin baca Al-Quran, bisa menjaga lisan, kemudian senang memberi makan orang yang lapar,
dan melaksanakan puasa di bulan Ramadan, tidak sekedar meninggalkan makan dan minum, tetapi puasa segala-galanya. Itulah sedikit yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Nasrun minallah fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.